Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dino Faridwan. Saya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional dari kelas HID dengan NIM 15.121.0135. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya dengan berjudulkan keutamaan salat dan bahaya meninggalkannya. Kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi atau tiang. Salah satunya adalah salat, sehingga barang siapa mendirikan salat, maka ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Salat secara bahasa berarti berdoa. Dengan kata lain, salat secara bahasa mempunyai arti mengagungkan. Sedangkan pengertian salat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan doa. Sedang yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam salat, misalnya berdiri, ruku, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam salat. Pertama dipertanyakan, diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang salatnya. Apabila salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses, dan apabila salatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Banyak hal positif yang kita dapatkan jika selalu mengerjakan salat dengan tepat waktu, seperti yang dapat diketahui sebagai berikut. Salat dapat mencegah perbuatan keji atau mungkar dan pembentuk akhlak baik manusia. Salat sebagai penolong kita. Salat sebagai kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat. Salat merupakan zikrullah yang paling utama dan menghilangkan sifat keduniaan seorang muslim. Sebagai keberkahan karena keluhuran dan pertumbuhan nilai sesuatu dapat. 1. Ayahul ikhwa azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ancaman untuk yang meninggalkannya. Keutamaan sholat 5 waktu dan bahaya meninggalkannya. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah warawatib. Sholat disebut doa karena semua aktivitas yang ada di dalamnya meliputi doa. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Berbagai macam sholat seperti sholat wajib dan sunnah. Contohnya sebagai berikut. Sholat fardu dengan waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat Jumat, sholat istikharah, sholat jenazah, dan lainnya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang sholat, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat menerangkan tentang waktu-waktu sholat wajib. Ayat tersebut adalah sebagai berikut. Surat Al-Isra ayat 38. Aqimis salata syamsi ila kasakil laili wal qur'anal fajar inna qur'anal fajri kana masyuda, yang artinya dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara mengerjakan salat, maka ia akan mendapat cahaya atau nur, petunjuk jalan dan kebebasan selamat pada hari kiamat. Barang siapa tidak memelihara salat, ia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk jalan dan kebebasan. Bahkan di hari kiamat nanti ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Maksudnya orang yang meninggalkan sholat, jika ia seorang pemimpin akan masuk neraka bersama Fir'aun. Jika seorang pejabat akan masuk neraka bersama Haman. Jika seorang hartawan, maka ia akan masuk neraka bersama Korun. Dan jika seorang saudagar, pedagang atau petani, maka akan masuk neraka bersama Ubay bin Khalaf. Lantas apa yang didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat? Berikut siksaan bagi mereka. Yang akan dirasakan di dunia adalah 1. Dihilangkan keberkahan usianya. 2. Dihapus aura-aura
orang saleh dari wajahnya. Ketiga, setiap amal kebaikan yang ia kerjakan tidak akan dijadikan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, doa tidak akan diangkat ke langit. Dan lima, tidak ada bagian doa orang soleh untuk yang meninggalkan sholat. Kemudian siksa yang akan didapat di alam kubur adalah satu, disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Dua, akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya sehingga ia terombang-ambing dalam bara api siang dan malam. Tiga, kuburannya akan dikuasai dan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama As-Suja'u al-Akra. Ia memiliki dua mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Beberapa hadis yang menjelaskan sebagai berikut. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul lazi bainana wa bainahumut sholatu famang tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Dikatakan sahih oleh Sahih Al-Albani. Lihat Misyakatul Masobih nomor 574. Teman-teman sekalian, para pembaca dan saya sendiri serta umat muslim seluruh dunia, janganlah sesekali kita ingkar ataupun melanggar segala larangan yang telah Tuhan berikan yang terdapat pada isi Al-Quran. Banyaknya larangan tersebut, salah satunya yaitu jangan lalai ataupun meninggalkan sholat 5 waktu. Jika kita tidak pernah meninggalkannya, maka itu salah satu tabungan kita di alam baka ataupun akhirat nanti. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka akan sulit hidupnya di dunia bahkan akhirat. Semoga kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala tetap selalu menjalankan segala kewajiban kita seperti sedekah, beramal, puasa, dan yang paling penting yaitu beribadah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.